Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, operational research atau riset operasi. Yang kedua, linear programming. Yang ketiga, gaming war game. Yang keempat, probability. Dan yang kelima, ranking and statistical weighting. Operational research atau riset operasi, penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Linear programming yaitu riset dengan rumus matematis yang disebut juga vektor analisis. Yang ketiga, gaming war game, yaitu teori penentuan strategi. Yang keempat, probability, yaitu teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara yang pertama menempatkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir. Cara yang kedua yaitu menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Dan yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Kita bahas yang pertama mengenai kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat. Dalam arti, ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pendapat ahli atau expert opinion. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator yang dapat mengukur orang yang dianggap ahli. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan.
Namun sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Karenanya, menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli itu adalah persoalan yang rumit. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Karena metode authority rule after discussion ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping juga munculnya aspek kecepatan atau quickness dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Dengan kata lain, pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan. Namun, perilaku otokratik dari pimpinan kelompok masih berpengaruh. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan. Artinya, bagaimana para anggota organisasi yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan berusaha mempengaruhi pimpinan kelompok bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.